Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anak? Bapak doakan semoga kalian sehat selalu ya. Semoga kita bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Dan oleh karena itu, tolong pesan Bapak tidak bosan-bosan Bapak mengingatkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan agar bisa terhindar dari virus-virus dan penyakit yang ada pada saat ini. Ya. Dan tetap semangat walaupun kita belum bisa tatap muka. Ya anak-anak, jumpa lagi bersama Bapak Joko Pegi SPD MAK pada mata pelajaran kewirausahaan, yaitu materi indikator keberhasilan dan proses produksi massal untuk kelas 12 RPL. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak jelaskan dulu tentang kompetensi dasar dan indikator kita hari ini anak-anak. Yang pertama menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Yang kedua menerapkan proses produksi massal. Adapun indikatornya yang pertama menjelaskan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Yang kedua menguraikan proses produksi massal. Inilah kompetensi dasar dan indikator kita untuk materi hari ini ya anak-anak. Oke, kita masuki poin yang pertama, indikator keberhasilan dalam produksi massal, di mana seorang wirausaha dalam menekuni usahanya bertujuan untuk meraih keberhasilan, sehingga pengelola usaha, wirausaha harus dapat mengorganisasi, memanfaatkan, dan meningkatkan sumber daya yang tersedia sedemikian rupa, sehingga mampu bersaing dan berkompetitif dengan pelaku usaha lain, serta dapat pula memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Jadi indikator keberhasilan dalam produksi massal itu kita sebagai pengusaha atau sebagai wirausaha, kita harus betul-betul menjalani usaha kita dan menekuni usaha kita. Dan yang kedua, jangan sampai kita ketinggalan dari pengusaha dan wirausaha yang lain. Jadi oleh karena itu kita harus mempunyai ide yang cepat agar kita tidak ketinggalan oleh pengusaha-pengusaha lainnya. Oke, kita masuki poin berikutnya yaitu produktivitas. Di mana produktivitas merupakan salah satu faktor mendasar yang mempengaruhi performansi kemampuan bersaing dalam industri konstruksi. Contoh pengukuran produktivitas. Yang pertama, produktivitas unit manufaktur dapat diukur dengan jumlah barang yang diproduksi dalam waktu tertentu. Yang kedua, pada umumnya produktivitas industri jasa diukur dengan pendapatan yang dihasilkan oleh seorang karyawan dalam sebuah perusahaan. Ini anak-anak gambaran dari atau pengertian dari produktivitas, dan ini contoh pengukuran produktivitas ada dua ya, tolong perhatikan dengan baik dan benar. Kita masuki poin berikutnya, yaitu jenis-jenis kapasitas. Di mana jenis-jenis kapasitas yang pertama, kapasitas desain merupakan output yang maksimum secara teori pada suatu sistem dalam suatu periode waktu tertentu pada kondisi idealnya. Yang kedua, kapasitas efektif. Yang ketiga, kapasitas efisien. Ini adalah 3 jenis kapasitas ya anak-anak. Oke, kita masuki poin berikutnya, yaitu penerapan proses produksi massal pada produk perangkat kelas. Yang pertama, dari pasir menuju batangan, di mana proses produksi massal chip komputer dimulai dari pengolahan silikon. Pertama-tama silikon dibersihkan dari material lain sehingga menghasilkan silikon murni. Kemudian silikon akan berpengaruh terhadap performa chip komputer tersebut. Yang kedua yaitu pengolahan dari barang setengah jadi
menuju barang jadi, di mana setelah menjadi lempengan, maka sip setengah jadi tersebut diolah dengan cara membuat sekat pada lapisan dasar sip dan implementasi ion pada sip untuk mengubah karakteristik elektrisnya. Ingat anak-anak, itulah tadi penjelasan dari kedua poin tersebut ini. Ini adalah penerapan proses produksi massal pada produk perangkat keras. Kalau kamu bisa untuk memahami materinya, kamu bisa lihat bukumu di halaman 26 dan 27 ya anak-anak, agar kamu bisa lebih paham lagi. Oke, kesimpulan materi kita hari ini. Yang pertama, produktivitas merupakan salah satu faktor mendasar yang mempengaruhi performansi kemampuan bersaing dalam industri konstruksi. Jenis-jenis kapasitas. Yang pertama, kapasitas desain, yaitu kapasitas desain merupakan output yang maksimum secara teori pada suatu sistem dalam suatu periode waktu tertentu pada kondisi idealnya. Yang kedua, kapasitas efektif. Yang ketiga, kapasitas efisien. Inilah kesimpulan pada materi kita hari ini ya anak-anak. Oke, terima kasih. Pesan Bapak sekali lagi, rajin-rajin mengulang pelajaran di rumah dan tetap semangat walaupun kita masih daring dan belum bisa tatap muka karena kondisi kita belum memungkinkan ya anak-anak. Tapi pesan Bapak, rajin-rajin kamu mengerjakan tugas LKS kamu ya, agar kamu bisa lebih memahami materi ini dan nilai kamu tidak rendah di ujian di rapot semester atau mid nanti. Sudah? Pesan Bapak sekali lagi, tolong rajin cuci tangan, jauhi keramaian, apabila keluar rumah tolong pakai masker. Bapak akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Salam sejahtera, salam semangat untuk kita semua. Bapak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.